Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan musaddiqan lima baina yadayhi huda wa busyra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadkhulu biha firdaus. Amin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqil amin. Sallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi utul ilma darajat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-islamu fi yadil fata. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama. Allah Subhanahu wa taala menasehati kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk, memberi nasihat. Adakala itu dalam Al-Quran dan adakala itu daripada hadis-hadis Nabi yang dinamakan ayat Al-Quran. Hadirin saudara-saudaraku yang seiman seagama. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan satu nama manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap ada fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang berupa kejadian tersebut dapat kita ambil motivasi. Yang berupa kejadian tersebut dapat kita ambil dalil-dalil. Oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian tersebut menetapkan, menempelkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan. Begitu pula dengan orang-orang. Adakala orang itu baik, orang itu jahat, orang itu yang dikhianati, orang itu yang jamin neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran. Contoh, manusia yang jahat yang Allah abadikan dalam Al-Quran seperti Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang perbuatan mereka kufur terhadap Allah. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan satu orang yang orang tersebut beliau mendapat hikmah dari Allah, yang orang tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran. Bahkan nama orang tersebut salah satu nama dari surat Al-Quran. Siapa beliau? Beliau yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakimlah seorang yang pintar, yang bijaksana, yang cerdik, diamnya memikirkan. Dan Luqmanul Hakim ini dapat dari perkataannya, dari perkataan mau'izah dan nasihat-nasihat untuk jalan hidup kita di dunia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan seputar surat Al-Luqman, khususnya dari ayat 13 sampai ayat 19. Nasihat Luqman terhadap anaknya. Mudah-mudahan dengan Luqman menasihati anaknya yang Allah abadikan dalam Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita manusia yang hidup di era globalisasi ini. Apa nasihat Luqman terhadap anaknya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmul 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi nasihat kepada anaknya. Apa nasihat Luqman terhadap anaknya? Ya bunayya, wahai anakku,
La tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmul azim. Bahwa sesungguh syirik itu kezaliman yang sangat besar. Nasihat Luqman terhadap anaknya tentang akidah, tentang tauhid. Inilah yang dinamakan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu pengesaan Allah. Tiada zat yang disembah selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Guna dan tujuan ilmu tauhid untuk manusia membebaskan dirinya dari keberbimbangan. Gunanya ilmu tauhid manusia supaya manusia tahu siapa itu Allah. Agar manusia tahu adakah kiamat dan lain-lain sebagainya. Inilah nasihat pertama Luqman terhadap anaknya. Dan nasihat kedua terhadap anak-anak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Ayat 14 ini, apa yang dapat kita ambil dari ayat 14? Yang bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala menasihati manusia agar mereka berbuat baik terhadap kedua ibu bapaknya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjuki kita untuk bersyukur. Apa syukur? Kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmatnya terhadap kita. Karena apa? Ada satu janji Allah dalam Al-Qur'an. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmatnya terhadapmu. Dan tetapi jika engkau kufur atas nikmatku, maka ingatlah azabku itu sangat pedih. Jadi ayat 14 ini menunjuk untuk bersyukur. Itulah syukur. Syukur pada dasarnya kita menghargai, kita mengqanaahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang Allah berikan kepada kita itu keluar dari apa yang kita inginkan, keluar dari apa maksud kita. Kita harus bersyukur. Karena apa? Janji Allah yang telah kami bacakan tadi. Jika kalian bersyukur, aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Ayat yang selanjutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ayat ini menunjuki apa? Jikalau orang tua kita, ini khususnya untuk kita anak, jikalau orang tua kita menyuruh kita berbuat
yang batil, berbuat kezaliman, maka ini hukumnya dalam Al-Quran. Kita boleh untuk tidak mematuhi kedua orang tua kita, sekalipun dia berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perintahnya untuk kemaksiatan. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, kita menjadi anak, kita harus patuh terhadap kedua orang tua. Kita jadi anak, kita harus menjadi anak yang soleh. Kebahagiaanmu tergantung bagaimana engkau membahagiakan kedua orang tuamu. Engkau akan senang dunia dan akhirat apabila engkau membahagiakan kedua orang tuamu. Sangat-sangat bahagia mereka. Tetapi engkau akan susah di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat apabila engkau mendurhakai kedua-duanya. Ingatlah, kita yang menjadi anak, kita jangan menjadi anak yang membangkang. Kita jangan jadi anak nakal. Kita jangan jadi anak yang selalu membakar hati kedua orang tua kita. Jadilah kita anak yang soleh, anak yang berbakti, dan anak yang taat, dan anak yang menjadi kader ulama masa depan untuk menunjuki manusia dari jalan kesesatan kepada jalan kebenaran. Yang selanjutnya itu ayat yang ke-16. Nasihat Luqman terhadap anaknya. Ya bunayya innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Luqman berkata terhadap anaknya, wahai anakku, sesungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu dan di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah itu maha halus, maha teliti. Ini mendorong kita, dari nasihat Luqman mendorong kita, jikalau ada perbuatan seberat biji sawi, harus kita kerjakan. Itu perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, walaupun seberat biji sawi, itu harus kita kerjakan. Karena apa? Karena semua itu ada balasannya dari Allah. Kita tak tahu ridha Allah di mana. Kita tidak tahu ridha Allah terhadap kita ada di mana. Karena ada 3 perkara yang Allah sembunyikan dari kita. Apa? Yang pertama, ridhanya. Ridha Allah kita tak tahu. Kadang-kadang ada perbuatan tersebut tak ada nilainya di mata manusia, tetapi di situlah terdapat ridhanya Allah. Makanya kita, walaupun ada perbuatan seberat biji sawi, yang perbuatan tersebut menunjuki kepada kebagusan, kemakrufan, perbuatilah sebagaimana nasihat Luqman terhadap anaknya. Yang kedua, yang Allah sembunyikan dari kita, yaitu tentang rezeki. Kita tak tahu rezeki, entah datangnya dari mana, entah kapan adanya. Yang tentu, yang paling berharga adalah usaha. Janganlah engkau bermalas-malas. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam Al-Qur'an, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka apabila engkau selesai solat, maka hendaklah engkau mencari apa yang Allah lebihkan di dunia ini. Itulah yang menunjuki bahwa kita harus berusaha. Karena apa? Rezeki tak akan datang sendirinya kalau tanpa diawali dengan usaha. Rezeki tidak akan jatuh dari hadapan kita kalau tidak ada usaha. Maka usaha itu sangat penting. Itu perkara yang kedua yang Allah sembunyikan dari kita. Dan perkara yang terakhir yaitu maut. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan maut daripada kita. Kita tak tahu kapan ajal kita, kapan maut kita menghampiri, kapan maut kita menyapa.
Yang paling penting, kita jangan takut dengan kematian. Karena apa? Kematian itu barang pasti. Tetapi yang perlu kita takut, yang bahwa kita mati tanpa amal, kita mati di luar agama Islam. Maka itulah yang sangat kita takuti dan yang sangat kita khawatirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah, bertakwalah kalian terhadap Allah dan jangan sekali-kali kalian mati di luar agama Islam. Itu firman Allah. Itu yang menunjuki bahwa kita harus menyiapkan bekal dan amalan supaya kita senang kelak di yaumil qiyamah. Ayat selanjutnya, nasihat Luqman terhadap anaknya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, dirikan olehmu salat, perbuat olehmu dengan yang ma'ruf, dan jauhi mereka manusia, dan engkau cegah mereka manusia daripada berbuat yang mungkar, dan engkau bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Dari ayat ini, 4 nasihat Luqman terhadap anaknya yang sangat berharga bagi kita. Apa? Yang pertama, dirikan solat. Karena apa? Berdirinya Islam dengan berdirinya sembahyang. Dan yang kedua, perbuat olehmu dengan yang ma'ruf. Engkau berbuatlah yang baik-baik. Karena apa? Berbuat baik itu konsep kita senang hidup di dunia. Karena apa? Banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak menelaah Al-Quran, yang tidak memahami bahasa-bahasa Al-Quran, berbuat yang ma'ruf. Seakan-akan berbuat yang ma'ruf itu hanya apalah. Tetapi nasihat Luqman terhadap anaknya, perbuat olehmu dengan perbuatan yang ma'ruf. Dan nasihat Luqman terhadap anaknya, wanha 'anil munkar, dan engkau tegah manusia daripada berbuat mungkar. Begitu pula dapat kita ambil mau'izah dari nasihat Luqman terhadap anaknya. Bila ada saudara-saudara kita yang berbuat zalim, bila ada saudara-saudara kita yang perbuatannya menyakiti orang lain, maka kita cegah. Tak boleh begitu. Dalam Islam melarang, dalam Al-Quran melarang berbuat zalim, dalam Al-Quran melarang berbuat yang keji-keji. Berikutnya nasihat Luqman dalam ayat tersebut, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah apa yang menimpa kamu. Karena apabila kita bersabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapat kesenangan. Tapi apabila kita tidak bersabar apa yang Allah uji kepada kita, maka kita tidak akan mendapat apa yang Allah kehendaki terhadap kita ke depannya. Karena kita tak tahu. Perbuatan Allah itu rahasia bagi kita. Kadang-kadang pada pandangan kita, musibah yang sedang menimpa kita itu Allah marah, bukan. Kadang-kadang musibah yang sedang kita alami itu menjadi kasih sayang Allah. Itu menjadi sebuah tanda bahwa kita menjadi hamba Allah yang soleh. Ayat selanjutnya, nasihat Luqman terhadap anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalif fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini pula
nasihat Luqman terhadap anaknya cukup mantap untuk dapat kita ambil kesimpulan. La tusa'ir. Jangan engkau palingkan wajahmu terhadap ketika engkau berbicara dengan manusia. Karena kita tak tahu prinsip manusia. Karena kita tak tahu keadaan manusia di bumi ini. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya begitu. Maka tatkala kita berhadapan di antara dua saudara, maka janganlah memalingkan wajah di ketika berbicara. Dan janganlah engkau berjalan di dunia dengan sombong. Karena sungguh-sungguhnya orang sombong, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Banyak kejadian-kejadian yang lampau yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang sombong, Allah binasakan. Salah satunya Qarun. Qarun cukup sombong. Saking sombongnya Qarun, dia mengakui dirinya Tuhan. Allah Ta'ala binasakan, Allah telah tenggelamkan dia dalam tanah. Hadirin saudara-saudaraku yang seiman, seagama. Ayat yang terakhir nasihat Luqman. Waqsid fi masyika wa'dud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu pun nasihat Luqman yang cukup mantap untuk dapat kita ambil mau'izah. Di dalam kita berjalan, kita jangan terlalu cepat berjalan dan jangan pula terlalu lampau dalam berjalan. Karena apa? Kalau terlalu cepat berjalan, nah pandangan manusia cukup buruk terhadap kita. Dan jangan pula berlambat dalam berjalan. Karena apa? Di dalam kita berjalan, membuang-buang waktu dalam perjalanan. Maka itulah larangan Luqman terhadap anaknya. Dapat kita simpulkan yang bahwa nasihat Luqman terhadap anaknya mempunyai 3 poin. Yang pertama tentang akidah, tauhid. Yang kedua tentang ibadah. Dan yang ketiga tentang akhlak. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.